karena aku juga sendiri punya ibu. Jadi Bersama saya Dewi Susilo, ketemu lagi di podcast Berbagi Cerita. tempat kami mendengar cerita-cerita spesial dari tamu-tamu spesial. tapi kali ini ada yang beda, Bu. Mau tahu nggak, Bu, apa yang beda? Kita berbagi tempat ya, Iya, sambil karena- berbagi cerita ya. Betul. Biasanya Bu Dewi yang jadi host, sekarang aku yang jadi host. Jadi kita kali ini mau nanya-nanyain Bu Dewi, teman-teman. Bu Dewi Apa nih? gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, kabarnya baik, selalu optimis. Meskipun di luar sana terjadi ketidakoptimisan. Tapi bener teman-teman, energi Bu Dewi ini kerasa. Teman-teman juga pasti ngerasain apa yang ngerasain ya. Karena aku sekarang lagi deg-degan banget, lagi gemeter kalau teman-teman pengen tahu. Karena emang Bu Dewi seceria itu, teman-teman. Jadi sekarang kita mau tahu kehidupan Ibu Dewi sekarang dan apa yang jadi trigger buat Bu Dewi jadi pribadi yang luar biasa spektakuler kayak sekarang. Karena podcast kita ini, kita temanya adalah sebuah kesaksian hidup. Ibu boleh bercerita nih ya, bahwa dalam kehidupan kita manusia itu nggak ada yang spektakuler, nggak ada yang hebat, tetapi ketika kita meletakkan hidup itu di tangan Tuhan atau di hadirat Tuhan, maka seluruh otoritasnya itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi manusia itu otaknya kan kecil ya Mbak, katanya ya, otaknya kecil, tapi di tangan Tuhan itu sesuatu yang kecil ini bisa diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan segala sesuatu dalam kehidupan ini Ibu yakin bahwa sutradara di atas sana itu sudah meletakkan semuanya. Contoh seperti Ibu, kalau Ibu ditanya, Bu, cerita dong buat kita anak-anak muda, bagaimana Ibu bisa menjadi seperti hari ini? Dan itu pertanyaan itu sudah Ibu dapatkan dari banyak orang untuk Ibu bercerita, tetapi sekali lagi dengan jawaban yang sama. Mungkin bisa dicari podcastnya Ibu, jawaban Ibu akan tetap sama Mbak, bahwa tidak ada yang spesial. Karena kalau Ibu renungkan, setiap Ibu di kantor duduk gitu merenung, sebetulnya Ibu tuh hanya seorang pemain. Di balik semuanya itu ada yang mendesain sebuah desain yang besar. Ibu mau ke kanan, Ibu mau ke kiri, itu Ibu langkahnya berhenti atau Ibu maju, itu semua sudah ada yang menggariskan. Nah, dari hal-hal itu Ibu menyimpulkan bahwa seluruh kehidupan kita ada sang sutradara yang memiliki semua skenario kehidupan. Gitu Mbak. Bener-bener semua apapun yang kita rencanain itu nggak lepas dari tangan Tuhan ya teman-teman. Tapi Bu, kita kan pasti punya planning ke depan. Kalau planning itu nggak berjalan sesuai rencana, kekecewaan Ibu sedalam apa? Kekecewaan Ibu ya karena tadi Ibu merasa bahwa Ibu tidak punya sebuah desain atau harapan yang terlalu Ibu paksakan dalam kehidupan ini. Kekecewaan itu pasti ada, tetapi Ibu cepat merubah rasa kecewa itu menjadi mungkin ada hal yang lebih besar lagi yang disiapkan Ibu oleh sang sutradara itu untuk Ibu mainkan di perjalanan hidup selanjutnya. Tapi ada nggak Bu peristiwa yang benar-benar titik terendah Ibu dalam hidup sampai sekarang? Pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Ibu bahasanya Ibu begini Mbak. Ada satu peristiwa yang menjadi titik balik bagaimana Ibu bisa berada di perjalanan ini. Dulu Ibu itu hanya seorang ibu rumah tangga biasa
menjadi perempuan biasa, pekerja biasa, semuanya biasa. Tetapi ketika ibu menjalani suatu peristiwa dan suatu cerita, itu Tuhan mengangkat dan mengubah cerita itu menjadi ibu yang hari ini. Dan kejadian itu sangat cepat. Itu ibu merasakan ada tiga episode dalam perjalanannya ibu. Dimana ketika pertama kali ibu muncul, banyak orang mengira ketika orang ingin bertemu pejabat, ketemu banyak hal yang besar, harus menjadi orang yang besar juga. Tetapi Tuhan mengajari ibu di mana sebelum besar kita melewati perjalanan kecil dulu, Mbak. Ibu itu menjalani pelayanan pertama kali dalam perjalanan ibu start awalnya, Mbak, itu menjadi ibu dari kaum marginal, ibu dari anak-anak dalam kurang dari garis di bawah garis kemiskinan, menjadi ibu banyak anak asuh. Waktu itu kalau Mbak scrolling datanya ibu itu ada 400 sekian anak bernaung di yayasan kami. Yayasan ibu itu namanya Berkat Bagi Bangsa. Kemudian ibu ketemu seorang PSK ya, seorang penjajah seks komersial, itu sakit kanker. Nah, itu pertama kali nama ibu muncul dan dimasukkan di media cetak. Waktu itu belum ada media sosial, Mbak, masih cetak, Mbak. Masih jadul banget ya. Masih jadul banget. Berapa puluh tahun yang lalu, kemudian itu namanya ibu mulai dikenal sampai hari ini. Kalau perjalanan ibu pasrah sama Tuhan bahwa ya udah saya masuk ke pelayanan, itu ada fase-fasenya sampai di titik yang menurut ibu SP3 gitu ya, surat peringatan terakhir nih, Mbak, nggak berani lagi lari dari panggilan, itu kakinya ibu lumpuh. Mungkin Kaki, Bu? kaki dong, ini ada di Oh, ada bekasnya sampean ya, Bu ya? sampai ada bekas ini. Itu ibu mengalami pukulan yang luar biasa. Ibu terjatuh di waktu itu ibu sedang berada di Bali. Ibu jatuh habis konferensi dan itu membuat ibu lumpuh. Jadi tulang kakinya ibu pecah, patelanya pecah 5. Itu udah ibu banyak saksikan di mana-mana, Mbak. Orang berkata, oh kamu habis ini susah jalan, atau pakai alat hingga kalau lewat detektor itu bunyi, Mbak, karena ada besi di kakinya ibu. Tapi ketika Tuhan ibu berserah, karena ibu tahu bahwa itu waktu ibu panggilan, akhirnya ketika ibu berserah, semuanya pulih, nggak ada besi di kakinya ibu bisa loncat, ibu bisa lari, ibu bisa jongkok, semua bisa kembali seperti semula. Jadi memang waktu itu ibu bebal bahwa, maka ibu bilang tidak ada yang hebat dalam diri manusia itu, terutama ibu, semua itu rekayasa Tuhan mengangkat hidup kita. Artinya apa? Ibu melewati masa-masa bebal di mana ibu mendapat panggilan dan ibu tidak dengarkan panggilan itu. Ibu merasa, buat apa sih kita masih bergulat dalam perjuangan hidup, dalam dosa. Kita mau dosa kecil, dosa besar, ujungnya sama kan, Mbak? Dosa kecil, dosa besar dan sama-sama dosa. Upahnya sama, maut. Mau dosa kecil, dosa besar, upahnya sama, maut. Jadi bagi ibu, sebetulnya untuk apa sih aku pelayanan? Mencari uang, puji Tuhan, ibu tidak mau mencari uang di pelayanan. Jadi ibu tidak membutuhkan semua tepuk tangan. Dulu ibu dari kecil, dulu ibu kebetulan model, Mbak. Jadi ditonton orang di panggung itu bagi ibu sudah cukup gitu. Ibu tidak mencari lagi. Maka ketika ada panggilan yang kuat dalam diri ibu tolak Tuhan terus. Maka kesaksiannya ada banyak banget, dari sakit multiplex kiste, terus kemudian ada talasemia, dan yang terakhir kakinya lumpuh. Dan itu membuat ibu, ya Tuhan, ibu nggak biarkan dapat SP keempat, Mbak. Kalau SP keempat nanti bahaya ya, Mbak. Akhirnya ibu menyerah dan ibu mendirikan yang namanya House of Prayer. House of Prayer sudah berdiri mungkin dari 2003, 13 tahun usianya, kalau sekarang 2026 ya, Mbak. Dan itulah pertama kali ibu mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Begitu ibu berkata, ya Tuhan, aku mau, yang orang bilang ibu lumpuh sekian lamanya, tiba-tiba ibu bisa bangun. Bahkan orang yang fisioterapi ibu masih datang ke rumah
kaget, ibunya di mana ini? Sudah Ibu sudah sembuh. jalan, udah jalan meskipun masih sedikit ditopang oleh alat membantu. Itu Mbak ceritanya. Itu titik balik ibu hingga ibu hari ini. Dan ibu percaya kamu anak-anak muda, nggak ada kata nggak bisa Mbak. Pasti bisa. Hanya ada mau atau tidak mau. Tuh. Jujur ini tamparan keras buat aku ya teman-teman. Karena aku masih muda tapi ngeluhnya ngalah-ngalahin Bu Dewi. Padahal Bu Dewi sudah mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi Bu Dewi memilih bangkit dan jadi berkat buat orang lain. Aku jujur mes banget sama cerita Bu Dewi. Kayak aku nggak bayangin kalau aku di posisi Bu Dewi aku bakal nyerah atau gimana. Mungkin cerita kita beda ya Mbak. Maksudnya mungkin cerita hari ini dengan ekonomi, dengan kondisi zaman yang seperti ini, perjuangan kalian anak-anak muda itu pasti berbeda sama ibu. Apapun itu tetap andalkan Tuhan. Meskipun kadang ada pertanyaan, Tuhan itu sejatinya di mana sih? Tuhan tuh bantu aku nggak sih? Ini real nggak sih? Terus aku nih harus gimana sih supaya pertolongan itu nyata? Di luar sana banyak orang sampai frustasi ya Mbak. Apalagi kita lihat waktu-waktu kemarin itu anak-anak muda banyak terjerat yang namanya pinjol hingga akhirnya ada yang atau apa melukai dirinya. Ibu rasa segala sesuatu sebelum dilakukan, meskipun ibu berkata aku ini ngeflow dengan Tuhan, tetapi ngeflow-nya itu tidak hanya ngeflow yang harus kita ukur dengan diri kita dan bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ibu pernah dengar lakukan apa aja. Anak muda itu harus tangguh Mbak, supaya dia bisa kuat menghadapi kehidupan yang pasti tidak melanggar norma, etika, dan hukum. Gitu. Tapi kalau ngelihat perjuangan Bu Dewi sejauh ini, pasti Bu Dewi nggak sendirian. Siapa Bu? Support system yang benar-benar menguatkan Ibu sampai Ibu sekarang bisa ada di depan teman-teman juga ini, sehebat ini. Yang pasti, ibu memiliki seorang ibu yang luar biasa. Ibu almarhumah ibunya ibu itu seorang ibu yang kemanapun sepanjang perjalanannya ibu akan ibu muliakan. Artinya ibu bisa seperti hari ini benar-benar karena ibu memiliki ibu yang luar biasa. Tanpa ibu memiliki ibu yang luar biasa yang membiarkan ibu terbang tinggi, ibu gak akan pernah ada di sini bersama kamu, bersama adik-adik semua, bersama saudara-saudara semua. Ya, dia nangis. Terharu ya teman-teman kalau ngomongin soal ibu. Karena aku juga sendiri punya ibu, jadi ya Bu Dewi juga satu contoh yang luar biasa buat hidupku. Gimana Bu Dewi berjuang, aku bakal ya contoh Bu Dewi gimana selanjutnya. Nangis. Aduh sampai ngeblank nih Bu, mau ngomong apa? Yang pasti Tuhan itu tidak pernah mencobai kita di luar batas kekuatan kita. Itu kamu pasti harus percaya. Dan yang percaya lagi bahwa ketika seorang manusia berusia 17 tahun, dia harus menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Luka batinnya, runtuhnya gambar dirinya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi pilihan kita adalah membenarkan luka batin dan gambar diri. Yang ngalamin lagi di fase-fase yang buruk di hidupnya, fase terendahnya, dan mungkin bingung mau cari pertolongan ke siapa. Percayalah Tuhan ada teman-teman, jadi jangan takut. Apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada di depan, di belakang, dimanapun kita berada. Jadi pesan Bu buat teman-teman yang sekarang posisinya mungkin lagi di titik terendahnya. Setiap manusia pasti akan mengalami masa terendahnya. Seorang manusia besar atau manusia tangguh, dia pasti sudah menyelesaikan kehidupannya. Artinya ketika dia menjadi seorang manusia yang kuat atau manusia yang tangguh, menurut orang itu peperangan batin, peperangan kehidupan sebelumnya
itu pasti ada. Badainya itu pasti ada. Jadi jangan pernah menyerah ketika badai yang 1, yang 2, yang 3 itu dilewati. Karena setiap manusia punya badainya masing-masing, kapasitasnya masing-masing. Maka Tuhan yang membuat tulisan itu mengatakan tidak akan mencobai setiap umatnya melebihi batas kekuatannya. Itu ya dan amin. Kalau kita dicobai melebihi batas kekuatan kita, belum melebihi kapasitas kekuatan kita aja, kita udah termehek-mehek mungkin, ya kan? Jadi harus mempercayai bahwa langit semesta ini ada yang Maha Esa yang dibalik semuanya ini. Jadi artinya ketika kamu mengalami sesuatu yang terberat dalam hidup, percaya saja, jalani itu, lewati itu, jangan pernah menyerah. Segala sesuatu pasti ada solusinya. Jangan pernah menyerah. Aku juga terberkati di sini. Aku percaya teman-teman juga terberkati atas cerita Bu Dewi. Aku terima kasih banyak Ibu Dewi sudah mau share Sama-sama. cerita yang Meskipun sedikit ya. tapi luar biasa, Bu. Waktu durasi. Pasti nggak gampang juga buat Bu Dewi flashback ke masa-masa terendahnya. Tapi kita applause dulu buat Bu Dewi. Wah, terima kasih. Luar biasa ceritanya, sungguh memberkati banyak orang. Jadi teman-teman, percayalah masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, yang tertulis adalah dia tidak pernah mematahkan buluh yang terkulai. Segala sesuatu tidak pernah dipatahkan meskipun terkulai. Itu kata-kata yang cukup menendang buat ibu. Selalu setiap ibu hampir patah, ibu ingat dia tidak pernah mematahkan buluh yang terkulai. Dan Tuhan tidak pernah punya kepentingan untuk merencanakan yang jahat atas hidup kita. Gitu. Oke, bersama saya Dewi Susilo Dan aku Niken. Sampai ketemu lagi di tempat berbagi cerita. Dah. Jatuh tanpa seizin.